Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Laksmi Indrawati dalam pembahasan tryout matematika part yang kedua. Oke, nah mari kita lanjutkan pembahasan tryout kita yang sudah kita laksanakan pada tanggal 26 April 2023 untuk part yang kedua. Nah, pembahasan ini akan kita mulai dari nomor 11. Nah, kita lihat bersama soal di samping, ya. Nah, soal di samping ini adalah perhatikan gambar. Nah, kalian diminta mencari luas daerah yang diarsir. Jadi, luas daerah yang diarsir dapat kita tuliskan luas daerah yang diarsir. Luas yang diarsir sama dengan, nah ini kan luas bisa kita anggap sebagai luas persekian di luar. Misalkan saya beri nama ya, ini A, B, C, D. Nah yang di dalam itu saya beri nama misalkan E, F, G, H gitu ya. Nah, sehingga luas yang diarsir itu sama dengan luas A, B, C, D dikurangi dengan luas E, F, G, H. Nah, sekarang A, B, C, D ini kan berbentuk persegi panjang ya, sehingga luasnya adalah P kali L. Atau kita kalikan 2X ditambah 5 dikalikan dengan 5X dikurangi 2. Dikurangi, nah luas CFGH ini juga berbentuk persegi panjang. Sehingga luasnya juga panjang kali lebar. 3X dikurangi 4 dikalikan dengan 3. Nah oke, sekarang kita buka kurungnya ya. Kita kalikan dengan menggunakan sifat distributif perkalian. Nah ini kita kalikan. Nah suku 2 dengan suku 2. 2x dikalikan 5x. 10x kuadrat. 2x dikalikan negatif 2. Dikurangi 4x. Kemudian ini kali ini 5 kali 5x plus 25x. 5 dikalikan negatif 2 dikurangi 10. Dikurangi, nah yang ini kita nanti mengalihkan dengan pengurangannya ini. Kita kalikan dulu karena operasi pengurangan dengan perkalian itu kan lebih duluan perkalian ya. Jadi ini kita kalikan dulu. 3x kali 3, 9x dikurangi 4 kali 3, 12. Nah, sekarang ini yang bisa kita sederhanakan dulu. 10x kuadrat, nah ini kan suku yang sejenis ya, bisa kita jumlahkan. Sehingga kita peroleh 10x kuadrat plus 21x dikurangi 10. Nah, baru ini kita kalikan, kita buka kurungnya. Jadi kalau misalkan di sini tuh nggak ada apa-apanya, anggap saja ini ada angka 1 ya, jadi min 1. Nah, negatif 1 dikalikan 9x, jadinya min 9x. Negatif 1 kali negatif 12 plus 12. Nah, sehingga bisa kita sederhanakan lagi menjadi 10x kuadrat. Nah ini kan 21x sejenis dengan negatif 9x kan. Berarti 21x dikurangi 9x menjadi plus 12x. Negatif 10 ditambah 12 plus 2. Jadi jawabannya yang mana? 10x kuadrat ditambah 12x ditambah 2 yang C. Oke, bisa dipahami ya. Berikutnya soal nomor 12. Nah, ini tentang
membaca diagram ya, membaca diagram. Kita lihat pernyataan yang tidak sesuai adalah, nah kita lihat pernyataan yang A. Jenjang sekolah yang ada listrik dan ada internet paling banyak adalah SD. Nah ini kan yang berwarna biru itu kan ada listrik, ada internet. Nah apakah benar yang SD, jenjang sekolah yang ada listrik dan ada internet, itu yang SD, ini yang SD itu yang ini ya. Nah ternyata benar ya, ini 100 dalam ribu ya, 116,6 ribu. Nah ini benar, pernyataan yang pertama ini benar. Kemudian pernyataan yang B, lebih dari 30.000 sekolah SD, SMP, SMA, SMK, SMA, dan SLB ada listrik, namun tidak ada internet. Ada listrik tapi tidak ada internet, berarti yang merah ini kan. Nah, yang merah ini karena ini meliputi SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Ini kalian jumlah semua ini ya. Jadi kan 25,5, kemudian 6,1, 0,59, dan 0,884, kemudian 0,116. Nah ini kalau dijumlah semuanya menjadi 33,190. Nah berarti kan lebih dari 30.000 ya. Berarti ini benar. Kemudian yang C, kurang dari 10.000 sekolah SD, SMP, SMK, SMA, dan SLB yang tidak ada listrik. Tidak ada listrik itu yang warna hitam ini ya. Nah berarti ini kan dijumlah 6,6, 6,6, kemudian 0,884, kemudian untuk yang SMK 0,034, SMA 0,086, yang SLB 0,011. Nah ini kalau dijumlah itu sekitar 7,615. Nah berarti kan kurang dari 10.000 ya, berarti ini juga benar. Nah sehingga yang salah adalah yang D. Nah jumlahnya berapa? Lebih dari 200.000 sekolah SD, SMP, SMA, SMK, SMA, dan SLB sudah ada listrik dan ada internet. Ada listrik, ada internet. Berarti yang ini dijumlahkan semua yang biru. Nah, ini dijumlahkan semua. Ya, ini kamu jumlahkan. Nanti diperoleh hasilnya 178,670. Ya, berarti kan kurang dari 200.000 ya. Berarti pernyataan yang di itu salah karena setelah dijumlah ternyata jumlahnya tidak lebih dari 200.000. Oke, bisa dipahami ya nomor 12. Nah, sekarang nomor 13. Ini soal pertidaksamaan linier satu variabel ya. Nah, ini kita lihat. Kalau kamu menemukan soal yang berupa pecahan seperti ini ya, ini akan lebih mudah kalau kalian buat menjadi bilangan bulat terlebih dahulu ya. Nah, caranya bagaimana? Kamu kalikan dengan KPK dari penyebut pecahannya ini. Nah, penyebutnya itu kan 3 dan 4 ya. Nah, KPK dari 3 dan 4, kelipatan persekutuan terkecilnya itu adalah 12. Nah, sehingga ini semua kalian kalikan dengan 12. Ya. Nah, sepertiga dikalikan 12 itu kan masih 4.
ya, sehingga kita peroleh 4 kali 2x ditambah 1 ditambah, ini jangan lupa dikalikan dengan 12 juga, 5 kali 12, 60. Kurang dari atau sama dengan 5/4 kali 12. 5/4 kali 12. Nah, ini kan dicoret ya, ini 3. Jadi tinggal 15. 15 apa? X ya. 15x ditambah 3 kali 12, 36. Nah, sekarang kita buka kurungnya, kita kalikan. 4 kali 2x, 8x ditambah 4 kali 1, 4 ditambah 60. Kurang dari atau sama dengan 15x ditambah 36. Nah, dari sini diperoleh 8x ditambah 64 kurang dari atau sama dengan 15x ditambah 36. Nah, ini kan 8x dengan 64 ini tidak bisa dijumlahkan karena bukan merupakan suku yang sejenis. Demikian juga ini 15x dengan 36 juga tidak bisa dijumlahkan. Nah, yang bisa dijumlahkan yang mana? Ya, 8x dengan 15x. Nah, ini sehingga dipindah ke sana, 60-nya pindah ke sini. Nah, karena pindah ruas, berarti ini tandanya berubah jadi negatif. Ya, 8x dikurangi 15x kurang dari atau sama dengan 36. Ini kan plus 64, pindah ke kanan jadi min 64. Nah, sehingga diperoleh 8x dikurangi 15x negatif 7x kurang dari atau sama dengan negatif 28. Nah, sekarang agar menjadi 1x kedua ruas dibagi dengan negatif 7. Nah, ini juga negatif 28 dibagi negatif 7. Nah, karena dibagi oleh bilangan negatif yang sama, yaitu negatif 7, maka tandanya ini berubah. Yang awalnya kurang dari atau sama dengan menjadi lebih dari atau sama dengan. Nah, berarti X itu lebih dari atau sama dengan 4. Nah, karena ini ada coret bawahnya, berarti 4-nya ikut. Sehingga jawabannya adalah yang C ya. Jawabannya yang C. Nah, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Oke, biasanya kalian suka lupa ini membalik tandanya ini ya. Jadi yang harus kalian ingat adalah bila menemui pertidaksamaan linear satu variabel seperti ini, jika dibagi atau dikalikan dengan bilangan negatif yang sama, maka tandanya ini berubah. Kalau ini kurang dari atau sama dengan, menjadi lebih dari atau sama dengan. Demikian pula sebaliknya. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 14. Nah, ini soal himpunan ya. Nah, kalau kalian menemui soal himpunan seperti ini kalian daftar dulu anggotanya. Di daftar itu ditulis siapa aja anggota A, ya. S itu himpunan semesta. Jadi A dan B itu harus terletak di dalam S. A adalah himpunan semua X sedemikian sehingga X kurang dari atau sama dengan 11. X-nya anggota bilangan ganjil. Nah, berarti kita mulai dari 1. Ya kan? 1, 3, 5, 7, 9. 11-nya ikut karena ada coret bawah. Kemudian B adalah himpunan 5 bilangan prima yang pertama. Nah, berarti 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5.
11. Nah, sekarang kita perhatikan pernyataan berikut. A irisan B sama dengan himpunan 2, 3, 5, 7, dan 11. Irisan itu kita ambil yang sama ya, bilangan yang sama, anggota yang sama dari himpunan A dan B. Nah, anggota yang samanya siapa ini? 3, 5, 7, 11. Berarti ini salah ya. Nah, karena duanya enggak. Gabungan itu digabung antara anggota A dan B, dijadikan satu. Nah, biar kamu gampang mengingat ya. Kalau misalkan ini ada emoticon gitu kan. Nah, kalau diiris itu kan sakit. Ya, ini irisan. Nah, sakit diiris gitu kan. Tapi kalau digabung, nah dulu pas pandemi itu kan sempat cuma 50-50 ya. Nah, sekarang kalian sudah bisa berangkat 100%. Digabung seneng enggak? Seneng. Nah, ini gabungan gitu ya. Mengingatnya seperti itu. Nah, gabungannya siapa? 1, 2, 3, 5, 7. Ini kita tulis semua ya anggotanya. Kalau ada yang sama kita tulis satu kali. 1, 2, 3, 5, 7, 9, dan 11. Betul tidak? Ya, betul. Nomor 2 betul ya. Nah, komplement A gabungan B itu artinya selain ya anggota-anggota S, tapi selain anggota dari A gabungan B. Nah, A gabungan B ini kan 1, 2, 3, 5, 7, 9, dan 11. Nah, selain itu siapa? Yang belum disebutkan di sini, tapi anggota S, yaitu 4, 5, 6, 7, 8, 9 sudah, 10. Ya, jadi ini betul. Ya, nomor 3 betul. Kemudian A dikurangi B itu artinya anggota-anggota A tanpa anggota B. Nah, anggota A tadi kan 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, kalau A dikurangi B itu artinya anggota-anggota A tanpa anggota B. Anggota B ini kan 2, 3, 5, 7, 11. Berarti selain ini. Nah, selain ini yang ada di anggota A. Berarti kan 3 enggak, 5 enggak, 7 enggak, 11 enggak. Berarti hanya 1 dan 9. 1 dan 9. Nah, berarti ini salah. Jadi yang betul adalah 2 dan 3. C. Oke, bisa ya? Berikutnya nomor 15. Ini juga masih soal himpunan. Hasil survei dari sejumlah siswa diperoleh 20 siswa gemar matematika. Berarti N matematika. Itu banyaknya siswa yang gemar matematika. 20. Kemudian yang gemar IPA ada 25. Kemudian 15 siswa gemar matematika dan IPA, berarti gemar keduanya, gemar matematika irisan IPA sama dengan 15. 8 siswa tidak gemar matematika maupun IPA. Berarti N matematika gabungan IPA di komplement itu ada 8. Yang ditanyakan NS-nya berapa? NS itu jumlah anggota ruang sampelnya berapa? Nah, ini biar mudah, kamu gambar saja diagram Venn-nya. Nah, gini kan? Nah, jangan lupa S-nya. Nah, ini S. Ini misalkan matematika, IPA, gitu ya.
Nah, kita mengisikannya dari yang gemar keduanya dulu. Ya, yang gemar keduanya itu kan 15. Kita taruh di tengah sini 15. Nah, kemudian yang gemar matematika itu kan segini ya, 20. Nah, berarti yang hanya gemar matematika yang ada di sini kan. Nah, hanya gemar matematika berarti 20 kurangi 15 sama dengan 5. Hanya gemar IPA berarti yang ada di sini. Nah, kalau gemar IPA kan 25. Sudah ada 15, berarti sisanya 25 kurangi 15 sama dengan 10. Nah, 8-nya ditaruh di mana? Karena dia tidak suka matematika maupun IPA ditaruh di luar, tapi masih masuk dalam S. Nah, sehingga NS-nya itu sama dengan berapa? 5 tambah 15 tambah 10 tambah 8. Sama dengan berapa? Ini 20, 30, 38. Nah, begitu ya. Oke, paham ya? Berikutnya nomor 16. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x tambah 5. Kemudian fungsi gx sama dengan x dikurangi 4. Jika fk sama dengan 9, maka gk berapa? Nah, fk itu artinya K ini dipetakan oleh fungsi F kemana gitu kan. Berarti X-nya ini kita ganti dengan K. FK sama dengan 9. Sehingga kita masukkan atau kita gantikan ya X-nya ini menjadi K menjadi 2K ditambah 5 sama dengan 9. Nah, sehingga kita peroleh 2K sama dengan berapa? 9 kurangi 5 sama dengan 4. Nah, berarti K sama dengan 2. Gitu kan? Nah, K-nya sudah ketemu nih. 2 berarti G2 sama dengan rumus GX itu kan X dikurangi 4. Berarti X-nya ini kita ganti 2. 2 kurangi 4 sama dengan negatif 2. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya nomor 7 ini agak panjang ya. Diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan ax plus b. F5 sama dengan 7, F2 sama dengan 1. Nah, kalian diminta mencari nilai A, B, dan rumus fungsinya betul atau tidak, dan nilai dari F negatif 1 sama dengan negatif 5. Betul atau salah? Oke, kita cari bersama ya. Nah, kita tulis dulu rumus fungsinya ya. Fx itu sama dengan Ax ditambah B. Nah, sekarang kalau F5 berarti X-nya ini kita gantikan 5. Sehingga kita peroleh 5A plus B sama dengan 7. Kemudian F2 berarti X-nya diganti berapa? Betul, 2 ya. Jadi 2A plus B sama dengan 1. Nah, ini kan ada 2 variabel, A dan B, dengan 2 persamaan. Sehingga dapat kita eliminasi ya. Ini kita eliminasi dulu. Nah, mana yang akan kita eliminasi? Yang sudah sama koefisiennya adalah B. Sehingga yang kita eliminasi adalah yang B. Biar jadi 0 kita apakan? Kita kurangkan. 5A dikurangi 2A menjadi 3A. 3A sama dengan 7 kurangi 1, 6. Nah, sehingga diperoleh A sama dengan 2. Nah, A-nya sudah ketemu 2. Betul nggak di sini? Nah, berarti ini salah kan? Berarti ini A dan B jelas salah. Jadi kamu kalau ngawur itu jangan milih A dan B gitu kan. Nah, sekarang kita cari nilai B-nya. A-nya sudah ketemu. Nah, untuk mencari nilai B,
Ini misalkan persamaan pertama, ini persamaan yang kedua. Kalian boleh memilih persamaan 1 atau 2 untuk mencari nilai Pi. Nah, kita ambil yang gampang aja, persamaan yang kedua ya. Jadi A ini kita masukkan ke persamaan yang kedua. Nah, berarti kan 2A kan berarti 2 kali 2 ditambah B sama dengan 1. Nah, sehingga diperoleh 4 ditambah B sama dengan 1. Berarti B-nya sama dengan 1 kurangi 4 sama dengan negatif 3. B-nya negatif 3. Betul apa salah? Betul. Nah, berarti rumus fungsinya apa? Nah, kita kembalikan ke sini. A-nya kan 2, berarti 2X, B-nya negatif 3. 2X dikurangi 3, berarti ini salah. Berarti ini pasti benar, yang keempat. Tapi kita pastikan dulu benar enggak, coba ya. Fx-nya kan kita sudah tahu ya. Fx sama dengan 2X dikurangi 3. Nah, F-1 berapa? Berarti X-nya kita ganti negatif 1, 2 kali negatif 1 kurangi 3. Negatif 2 kurangi 3 negatif 5. Betul, berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Nah, gitu ya. Oke, nomor 18. Ini materi soal persamaan garis ya. Ini masih banyak yang mengeluhkan tentang persamaan garis. Sebenarnya persamaan garis itu intinya hanya di gradien ya. Sudah berulang kali Bu Laksmi juga mengulang-ulang materi ini. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ya. Nah, kita lihat yang diketahui apa saja. Diketahui garis G melalui A negatif 2,1 dan D 1,7. Sedangkan garis H melalui C 5,4 dan D 6,P. Nah, ini diketahui G itu sejajar dengan H. Nah, jika ada dua garis sejajar seperti ini, maka gradiennya bagaimana? Gradien G sama dengan gradien H. Ini kuncinya ya. Nah, sehingga kita cari gradien garis. Berangkat dari sini ya, kita bisa menemukan nilai P. Nah, sekarang masih ingat nggak rumus gradien yang melalui dua titik? Yo. Rumus gradien yang melalui X1, Y1 dan X2, Y2 pi M sama dengan delta Y per delta X. Nah, delta Y per delta X itu bisa kita peroleh melalui Y2 kurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, kita gunakan rumus ini ya untuk mencari besar gradien dari garis G dan H. Oke, gradien garis G melalui A dan B gitu kan. Nah, ini terserah kamu mau menentukan X1, Y1-nya yang mana, X2, Y2-nya yang mana. Misalkan ini saya ambil nih sebagai X1, Y1, yang ini X2, Y2 ya. Berarti kan gradien garis G itu sama dengan gradien garis H. Nah, gradien garis G, Y2 kurangi Y1, berarti 7 dikurangi 1 per 1 kurangi negatif 2. Sama dengan gradien garis H melalui ini dan ini ya. Berarti P dikurangi 5 per 6 dikurangi 4.
Nah, ini kan 7 kurangi 1, 6 ya. 6/3 sama dengan P kurangi 5 per 2. 6 dibagi ini kan 2 ya, 6 bagi 3 2. Berarti 2 sama dengan P kurangi 5 per 2. Nah, ini kalau ke sana kan dikalikan. Berarti diperoleh 4 sama dengan P dikurangi 5. Berarti 4 tambah 5 sama dengan P. Berarti P sama dengan 9. Nah, tuh, paham ya? Oke, nomor 19. Masih soal persamaan garis. Nah, kalau menemukan soal persamaan garis seperti ini, kamu harus bisa mengidentifikasi terlebih dahulu, ya. Apa yang bisa kamu kerjakan pertama kali? Kamu lihat, dicermati baik-baik. Ini ada 3 buah garis ya, P, Q, R. Nah, kita lihat kedudukan masing-masing. Ini Q sejajar dengan R, ya kan? Q sejajar dengan R. Kemudian P itu tegak lurus dengan Q. P itu juga tegak lurus dengan R. Nah, ini kita juga langkah pertama mencari gradiennya dulu. Kita cari gradien garis. Nah, yang bisa kita cari gradien garis Q atau R? Ya, Q ya. Nah, kita bisa mencari gradien garis Q. Nah, bisa dengan menggunakan segitiga atau dengan rumus yang tadi ya, yang nomor 18. Ini kan melalui 0,2 dan 3,0 ya. Kalau menggunakan rumus yang nomor 18 tadi, gradien garis Q kita cari melalui 0 kurangi 2 per 3 kurangi 0 atau negatif 2 per 3. Nah, sekarang posisi P itu kan tegak lurus dengan Q ya. P tegak lurus Q, berarti gradien garis P itu adalah lawan dan kebalikan dari gradien garis Q. Lawannya negatif apa? Plus. 2/3 dibalik jadi 3/2. Loh, kenapa kok bisa kebalikan dan lawannya? Karena hasil kalinya itu negatif 1 ya. Hasil kali dari gradien P kali gradien Q itu sama dengan negatif 1. Sehingga gradien garis P itu adalah min 1 per gradien garis Q. Jadi gampangnya kebalikan dan lawan. Nah, gradien garis P 3/2. Tuh. Gradien garis R tadi kan sejajar dengan Q kan? Nah, berarti kan gradiennya sama. Gradien garis R sama dengan gradien garis Q. Sama dengan min 2/3. Ini salah. Nah, sekarang persamaan garis Q. Kita lihat. Mencarinya bagaimana persamaan garis Q. Ini kita kalikan silang. Ya. 3 ini kita kalikan dengan Y. 2 kita kalikan dengan X. Jadi diperoleh persamaan garis Q itu sama dengan 2X ditambah 3Y sama dengan, nah ini dikalikan 3 kali 2 sama dengan 6. Atau kalau kita pindah ruas 2X plus 3Y dikurangi 6 sama dengan 0. Berarti ini salah. Titik potong garis R dengan sumbu X adalah 2,0. Nah, ini walaupun belum dibuktikan ya, tapi jawabannya sudah ketemu 1 dan 4 yang B. Nah, sekarang kita cari persamaan garis R. Garis R itu kan tadi ya sejajar dengan Q kan, berarti persamaan
garis R dengan gradien min 2/3 melalui negatif 1,2. Nah, coba. Kan persamaan garis secara umum bisa pakai Y sama dengan MX plus C. Bisa juga menggunakan yang ini. Y min Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Bisa menggunakan ini atau Y sama dengan MX ya. Nah, dari sini kita peroleh Y dikurangi Y1-nya itu 2, M-nya min 2/3, X dikurangi min 1 kan jadi plus ya. Nah, sehingga ini menjadi Y kurangi 2 sama dengan min 2/3 X min 2/3. Y sama dengan min 2/3 X. Ini pindah ke sana plus. Jadi min 2/3 plus 2. Y sama dengan min 2/3 X plus 4/3. Nah, titik potong dengan sumbu X berarti kan Y-nya 0 ya. Kalau Y-nya 0 berarti kan ini pindah ke sini ya. 2/3 X sama dengan 4/3. Berarti X-nya sama dengan 2. X sama dengan 2 berarti melalui 2,0. Nah, ini sudah betul. Kalau misalkan kamu ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan ya ke Bu Lasmi. Nah, sekarang soal yang terakhir untuk part yang kedua ya. Ini soal sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk menyelesaikan SPLDV seperti ini, kalian harus cermati dulu, dilihat. Nah, ini kan ada dua variabel dengan dua persamaan. Variabelnya adalah X dan Y. Nah, kita lihat koefisien X-nya di persamaan yang pertama. Ini saya anggap persamaan yang pertama, ini yang kedua ya. Persamaan yang pertama, koefisien X-nya 4. Persamaan yang kedua, 2. Kemudian untuk koefisien Y, persamaan yang pertama negatif 3. Persamaan yang kedua, 1. Nah, untuk mengeliminasi atau kita kan akan mencari nilai X dan Y ya, agar bisa dimasukkan ke sini. Nah, agar bisa memperoleh nilai X atau Y, kita gunakan eliminasi ya. 4X min 3Y sama dengan negatif 26. 2X plus Y sama dengan 2. Nah, untuk mengeliminasi kita samakan ya koefisiennya. Paling mudah kita samakan yang mana? Misalkan kita akan mengeliminasi X ya. Berarti kita samakan koefisien X-nya. Ini kan sudah 4, ini 2. Berarti biar sama, yang atas tetap, yang bawah dikalikan 2. Nah, 4X dikurangi 3Y sama dengan negatif 26. Nah, yang bawah semuanya dikalikan 2 menjadi 4X plus 2Y sama dengan 4. Nah, ini baru dikurangkan. Ya, 4X dikurangi 4X kan 0. Negatif 3Y dikurangi 2Y. Negatif 5Y sama dengan negatif 26 dikurangi 4. Negatif 30. Berarti Y-nya sama dengan 6. Nah, sekarang kalau Y-nya sudah ketemu 6, untuk mencari X ya gampang, kamu tinggal mau dimasukkan kemana, persamaan pertama apa kedua. Kita coba persamaan yang kedua ya, yang lebih sederhana. Kita substitusikan ke persamaan yang kedua. 2X ditambah
6 sama dengan 2. Berarti 2x sama dengan berapa? Negatif 4. Berarti x sama dengan negatif 2. Nah, berarti nilainya ini berapa? Sepertiga Y dikurangi 4x sama dengan sepertiga kali 6 dikurangi 4 kali negatif 2. Ini 2 ditambah 8, 10. Nah, oke. Ya, baiklah anak-anak. Ibu rasa sudah cukup ya untuk pembahasan part yang kedua. Jangan lupa ya ditunggu notifikasi berikutnya untuk pembahasan yang part yang ketiga. Nah, seandainya kalian masih ada hal yang pengen kalian tanyakan, jangan sungkan untuk menghubungi Bu Laksmi ya. Bisa bertanya melalui DM di Instagram ya Laksmi_Indrawati08 atau melalui komen di bawah, atau bisa juga menghubungi ibu ketika ada di kantor guru atau melalui nomor WA. Oke, sukses buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.